minum langsung, waktu itu juga langsung bereaksi. Iya, mengatakan jantungnya itu sudah mulai siap tempur deh, kita bilang. Langsung dia jadi manusia Sehat super lagi. lagi, kan gitu. Pastinya juga check out selama-lamanya kalau itu terjadi. Halo, Dokter Surya. Halo Pak Kris. Ya, kali ini kita kembali lagi ya membahas opini yang ada di masyarakat nih tentang kesehatan tentunya. Nah, kali ini ada sedikit yang meresahkan bagi pria, yaitu apa sih sebenarnya obat kuat? Ya. Untuk vitalitas ini yang harus kita waspadai, baik itu dari segi usia produktif maupun sampai ke lansia. Untuk hubungan seksual ini lebih memilih menggunakan obat kuat daripada melakukan exercise. Ya, Latihan. mungkin obat kuat kan ini bahasa awam ya. Untuk sebenarnya meningkatkan secara stamina. medis ada nama lainnya nggak sih, Dok? Untuk obat kuat ini? Kalau obat kuat ini sebenarnya macam-macam, Pak. Ada beberapa merek gitu. Yang jadi kenapa saya bilang harus jadi perhatian? Karena obat kimia berbahan kimia obat itu sebenarnya sangat berbahaya kalau tidak dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke, BKO ya, yang mengandung BKO. Kenapa? Mungkin kalau di beberapa kota kita pernah ke Riau, ke Jakarta, bahkan Medan, kita pinggir jalan suka lihat obat kuat titik. Gitu ya. di samping lampu merah. Samping lampu merah atau sepanjang jalan. Kenapa gitu harus ya. di samping lampu merah ya, Dok? Nah, karena pas lagi berhenti, Pak. Gitu ya, obat kuat ABCDE misalnya. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, ini kadang ada obat kuat yang di dalamnya itu mengandung bahan kimia obat, tapi berbasis herbal. Justru ini yang lebih berbahaya. Berarti Gitu dia ya. judulnya tanduk kerbo misalnya katanya, nih saya plesetin dikit deh. Tanduk kerbo judulnya herbal tapi dalamnya mengandung bahan kimia obat. BKO. Nah, ini yang edukasinya mungkin kami harus sampaikan. Kita harus sampaikan ke masyarakat bahayanya dari obat kuat. Tetapi ini yang berbahaya adalah cara kerjanya si obat kuat ini. Dia akan memaksa jantung untuk memompa darahnya lebih cepat. Gitu. Misalnya disarankan dosisnya misalnya setengah tablet deh. Setengah tablet tapi dimakannya 2 supaya hasilnya maksimal katanya. Yang ada maksimal masuk Yang peti mati. Nah, itu dia. Kenapa? Dosis dari obat kuat ini yang mengandung bahan kimia obatnya itu akan memaksa jantung bekerja lebih cepat, Pak. Tujuannya apa? Mempertahankan agar tidak terjadinya ejakulasi. Mempertahankan. Tapi saking cepatnya dia, nanti ada salah satu pecahan lah farmakologinya nanti yang menghambat terjadinya ejakulasi atau ereksinya. Itu dia malah membuat si jantungnya karena sudah terlalu cepat. Ibaratnya kayak trafo yang meledak. Dan menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung. Kardiak arrest. Berhenti langsung jantungnya. Udah nggak sanggup. Ampun. Katanya. Ya pastinya juga check out selama-lamanya kalau itu terjadi. Dan ini yang paling sering terjadi. Exit lah ya. Exit kita bilang. Nah, ini yang paling sering terjadi kalau kita tidak memperhatikannya dengan seksama dari bahan kandungan obat kuat tadi. Nah, itu kan obat kuat yang mengandung kimia kita bilang ataupun jadi kalau secara herbal, nah itu bagaimana, Dok? Kalau secara herbal saya lebih setuju. Tidak ada bahan kimia sama sekali dalam obatnya tersebut. Yang itu dia akan secara alami, Pak. Secara alami nanti untuk membangun sistem kerja jantung yang baik. Efeknya apa? Bisa waktu kita habis konsumsi herbal itu ya. Efeknya apa? Mungkin badan sedikit agak panas. Menandakan jantungnya itu sudah mulai siap tempur deh, kita bilang. Itu badan kita merasa hangat. Itu sebenarnya jantung yang dipacu atau adrenalin kita yang naik, Dok? Adrenalin kita yang terpacu. Kan contohnya seperti kita mungkin habis olahraga ya. Kan badan kita juga hangat tuh. Nah, sama nggak sih seperti itu mengkonsumsi obat kuat? Sama. Yang herbal ya? Ya. Yang herbal. Iya. Sama. Kalau secara yang mengandung BKO kimia? Sama. Dia juga badan hangat, Dok? Sama.
lebih berdebar. Adrenalin itu kan nanti akan masuk ke jantung juga. Sama kita kayak orang udah mulai sekarat, kasih adre, kita masukin adrenalin misalnya. Gitu kan. Nah, sama halnya dengan obat kuat juga. Cuman banyak orang yang masalah kaprakan dan lupa bahwasanya kalau obat kimia yang mengandung BKU itu sangat berbahaya. Karena reaksinya langsung. Saat itu juga. Bahkan ada orang berarti kalau kita minum langsung, waktu itu juga langsung bereaksi? Iya. Oh. Iya. Nah, maksudnya obat kuat yang kimia ini atau ada dipecah-pecah lagi, Dok? Maksudnya, maaf katanya ya, untuk supaya tahan lama, supaya lebih keras. Iya. Dicampur semua, Pak. Oh, berarti hanya dalam satu kemasan obat kuat kita minum sudah mendapatkan efek? Iya. Oke. Positif dan negatif. Positifnya mungkin dia hasratnya terpuaskan. Negatifnya, Dok? Untuk penyakitnya, Pak. Untuk sisa-sisa bahan kimia yang itu akan diolah sama tubuh kita. Oh, karena itu termasuk obat keras ya, Dok? Iya. Ini termasuk label merah atau merah ya? Merah. Berarti memang harus menggunakan resep dokter. Iya. Kita bayangin obat yang harusnya pakai resep dokter, kita nggak bisa tahu datangnya dari mana, tiba-tiba banyak di pinggir-pinggir lampu merah udah banyak tuh. Iya, itu strategi marketingnya bagus ya. Toko obat kuat gitu, toko obat ini yang seharusnya pakai resep tapi dibeli tanpa dengan resep di luaran sana. Tapi kan itu sudah menyalahi dari BPOM. Ya, kalau menyalahi BPOM, semoga pihak BPOM mendengarkan ini opini kesehatan kita, Pak. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa di-mention langsung. Ya, nanti bagian yang apalah ya, yang kreatif ya. Ya. Jadi kalau bahas seperti itu, sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan mengkonsumsi obat kuat yang mengandung kimia bagi kesehatan selain tadi yang kena serangan jantung sih, Dok? Jadi kalau penyakit-penyakit lain, baik orang yang sehat atau tidak sehat konsumsi obat kuat ini adalah sisa-sisa dari bahan kimianya tadi yang akan disaring oleh ginjal kita. Kalau semakin sering dia konsumsi, semakin cepat rusak ginjalnya. Kenapa? Karena ini termasuk obat keras. Yang membutuhkan kerja keras juga untuk si ginjal menyaring sisa-sisa racunnya. Berarti secara tidak langsung memperburuk kondisi si ginjal. Iya. Saya pernah baca, Dok, tentang obat kuat ini tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi. Iya. Nah, itu kenapa, Dok? Ya. Itu salah satunya, Pak. Bagi orang-orang yang tidak aware, tidak perhatian sama kesehatannya, tensi 170, 160 mereka masih biasa. Nah, jadi obat kuat itu masuk ke dalam tubuh, dia akan memacu adrenalin untuk bekerja, keluar gitu ya. Kemudian akan dipompa bersama dengan jantung. Jantung bekerja dengan ekstra, dengan kuat. Efek sampingnya apa? Hal yang terjadi apa? Peningkatan dari tekanan darah. Kalau orang sudah menderita hipertensi, konsumsi ini, maka 2 kali kerja nih jantungnya nih. Nah, itu dia bisa langsung terjadi cardiac arrest. Jadi kalau dibilang, oh orang ini meninggal habis minum obat kuat, ya wajar. Ternyata dia sakit hipertensi. Oh, berarti gambaran saya kan seseorang hipertensi, berarti kan darahnya misalnya kita bilang ngental, dipaksa dijalankan, maksudnya bisa nggak menyebabkan stroke? Bisa. Atau langsung exit? Langsung exit. Nggak ada stroke lagi ya? Nggak ada ceritanya lagi. Karena permainnya sudah di hormon adrenalin yang akan dipicu ke jantung. Bukan seperti film ya? Bukan. Disuntikan adrenalin, dia jadi lebih kuat. Bukan. Jangan coba-coba ya. Jangan bereksperimen sendiri ya, Dok ya. Bukan, Pak. Ya karena kan ada ya, pernah saya nonton film, karena dia sudah kecapean lawan musuhnya, disuntikan adrenalin. Langsung dia jadi manusia sehat super lagi kan gitu. Nah, itu hanya fiksi ya, itu hanya film. Jangan kita mengadopsinya ke kehidupan real ya. Selesai, Pak. Selesai, langsung exit ya. Oke, berarti kalau seperti itu dari sisi kesehatan, obat kuat ini juga sebenarnya tidak masalah dikonsumsi dengan catatan
ya. Tidak mengandung bahan kimia. Harus dalam pengawasan dokter. Iya. Nah, karena kan dokter pasti kan nanti kan cek mungkin tensinya, ada penyakit ginjalnya atau enggak, ada jantungnya atau enggak ya. Nah, misalnya obesitas atau tidak, Dokter Surya menganjurkan misalnya 1/4 tablet. Karena tidak konsultasi dulu, langsung dimakannya 2 tablet. Ya, itu langsung selesai lah ya. Nah, kemarin kan ada kejadian dok yang kita baca di berita lah ya, meninggal di hotel. Di apa masih dalam apa ya, belum jelas ya meninggalnya kenapa ya. Tapi salah satu opini masyarakat katanya gara-gara obat kuat nih. Sehingga tetapi uniknya artikel yang saya baca, dia setelah selesai berhubungan dia baru amfal ataupun jatuh, keluar darah. Apakah ini memang salah satu efek dari obat kuat tadi? Disarankan 1/4 tablet diminum 2. Maka kerjanya ini kan langsung cepat sekali, Pak. 4 kali lipat. 4 kali lipat kita bilang, gitu kan. Begitu selesai berhubungan, tentu ini jantung kan masih terus bekerja, Pak. Oke. Disitulah bisa terjadi cardiac arrest-nya. Bukan berarti dalam artian waktu berhubungan nih kejadiannya. Itu bisa juga. Itu bisa juga. Tapi kenapa bisa kayak keluar darah? Pecah semua pembuluh darah, Pak, kalau sudah terjadi cardiac arrest. Keluar darah dari hidung, keluar darah dari telinga juga bisa. Dari mata? Muntah darah mata bisa, tapi jarang. Ya, itu mungkin hanya di film lah ya. Keluar dari mata darah ya. Nangis darah katanya. Mungkin akhir bulan tuh nangis darah. Oke, baik. Thank you dok tentang pembahasan kita tentang obat kuat. Semoga ini bisa menjadi opini di masyarakat lebih terbuka tentang obat kuat. Jangan asal mengkonsumsi obat kuat, apalagi menggunakan dosis yang takarannya dibuat sendiri. Oke, thank you dok. Sama-sama, Pak.